Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat segenap penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Rahman Nursinsah, peserta PPG dalam jabatan guru tertentu tahap 3 LPTK Universitas Pamulang, program studi pendidikan Pancasila dengan NIM 2510123000645. Pada kesempatan praktik mengajar kali ini, saya akan mengajar di SMA Dea Malela kelas 11 materi peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Ya, apa pelajaran kita hari ini? Sudah sarapan semua tadi? Sudah. Oke. Gimana makannya enak? Enak. Ya, enak banget? Ya. Ada yang makan pakai telur? Ada siapa? Angkat tangan. Ada yang makan mie? Oh, enggak ada. Ada yang pakai tahu? Oke, semoga apa yang kita makan tadi, sarapan, bisa menambah energi kita, menambah semangat kita untuk belajar. Semuanya masih semangat? Mana semangatmu? Iya, bagus. Terima kasih. Tepuk tangan. Oke, sebelum kita mulai, saya absen dulu. Ada temannya yang sakit? Oke. Aida? Ami? Auzora? Asya? Asya, mana Asya? Asya, Citra Lala, Fatima Iza, oke, Grenadi, Husnul, Khadijah, Kinanti, Mutia, Nadira, Naila, Nuraisha, mana Nuraisha? Raya, Izara, Sik, Raya Izara. Sakit apa? Demam, ya semoga segera lekas sembuh, amin. Rukaya, Sela, Silsi, Vivi. Oke, Alhamdulillah. Semoga teman-teman yang sakit bisa segera diberi kesehatan. Kita juga yang sehat, agar semoga Allah senantiasa memberikan afiah kepada kita semua. Amin, amin. Ya, kita doa sama-sama. Sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita berdoa. Wahid sani salasa. Bismillah.
Amin, amin, ya robbal. Alhamdulillah. Pelajaran kita apa? Oke, anak-anakku sekalian, pada hari ini, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas apa? Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Siapa mau menggambarkan bagaimana kondisi perdamaian dunia saat ini? Kondisi perdamaian dunia saat ini. Ya, ya, silakan. Perdamaian dunia ini masih belum sepenuhnya baik karena masih ada konflik di antara beberapa negara. Oke, bagus. Masih belum baik secara keseluruhan karena masih ada konflik di beberapa negara. Pada hari ini kita ingin membahas bagaimana Indonesia berkontribusi, berperan aktif untuk mewujudkan perdamaian dunia. Oke. Kenapa Indonesia ikut berkontribusi dalam perdamaian dunia? Bagus semuanya. Coba angkat tangan dong, angkat tangan. Coba, ini apa ini? Coba, siapa mau baca? Ya, baca. Rukaya. 1945 dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Iya, ini adalah apa? Iya, betul. Kutipan dari kutipan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Isinya apa di antara ini yang kita kutip, yang akan kita pelajari nanti adalah dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ketertiban dunia. Jadi Indonesia ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Dua yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi. Ya, Indonesia dijajah berapa tahun kurang lebih? 300. Ya. Atas apa yang sudah dirasakan bangsa Indonesia, maka para pendiri bangsa kita menyusun ini agar tidak ada lagi bangsa-bangsa lain yang terjajah merasakan seperti apa yang dirasakan Indonesia. Karena tidak enak, sangat tidak enak rasanya dijajah. Sehingga Indonesia mau berperan aktif dalam apa? Oke, jadi ini yang akan kita bahas nanti setelah kita belajar ini. Tujuannya anak-anak semua bisa memahami apa? Satu, menjelaskan makna perdamaian dunia menurut pembukaan ya, tadi kutipan Undang-Undang Dasar tadi yang sudah anak-anak sekalian lihat, baca, bisa memahami, bukan hanya sekedar tahu dan hafal, tapi mampu memahami. Yang kedua, menganalisis peran Indonesia dalam berbagai internasional. Indonesia terlibat aktif di situ, di mana PBB, apalagi? Apa? APEC. Nah, pinter di situ nggak ditulis APEC, tapi kalian tahu, luar biasa, tepuk tangan. Kemudian mengaitkan nilai Pancasila dengan peran Indonesia dalam diplomasi internasional. Nilai-nilai Pancasila yang 5 bukan sekedar dihafal, tapi harus bisa diterapkan, diinternalisasi dalam diri para pemuda-pemudi bangsa Indonesia ini. Bagaimana Indonesia berperan dalam dunia internasional? Kita sekolah kita di sini untuk apa? Untuk belajar, untuk mendalami ilmu pengetahuan. Akhirnya kita juga bisa berkiprah di dunia internasional, bukan hanya sekedar kita belajar, hafal, tahu, enggak gitu. Yang keempat adalah mengembangkan ide. Ya,
nanti di akhir anak-anakku sekalian akan mengungkapkan ide, gagasan masing-masing, aksi nyata. Apa peran kita untuk perdamaian dunia? Faham sampai sini? Iya, masih semangat? Oke, mana semangat, Bu? Oke. Sekarang siapa yang mau menjelaskan tentang gambar ini? Satu gambar aja dulu, satu gambar. Siapa? Ada satu di atas, ada satu di bawah. Yuk. Udah angkat tangan aja tuh PBB. Coba. Lala. Ini gambar apa? Tentara? Tentara Perda? Nah, itu tentara Indonesia, itu tentara Perda. Ada lagi? Vivi. Coba, ini apa? Gambar apa? Itu ada berbagai negara. Ya. Jadi satu. Betul. Dan saling menolong. Ya, di situ ada foto beberapa negara, tentara dari beberapa negara. Di atas ada bendera beberapa negara, yang atasnya itu burung Garuda. Ya, itu adalah pasukan perdamaian dunia. Pasukan perdamaian dunia. Itu Indonesia mengirim pasukan perdamaian dunia. Kemana? Ke? Iya, ada di beberapa daerah konflik. Yang ini contohnya ada di Libanon ini Libanon. Nah, mana? Libanon ya, Libanon. Jadi di sana karena ada konflik di sana, Indonesia mengirim pasukan Tentara Nasional Indonesia untuk menjaga perdamaian, untuk menjaga perdamaian biar tidak ada konflik. Itu tugas mereka. Ini sangat mulia sekali peran para pasukan dari Tentara Nasional Indonesia dan juga kepolisian yang ikut serta dalam ini. Kemudian yang ini apa? Gambar yang atas. Bagi bantuan. Jadi selain mereka jaga dalam posisinya sebagai tentara, pegang senjata, mereka juga berkontribusi dalam ini kegiatan kemanusiaan di sana. Jadi ada yang kesusahan makan, ekonomi kurang, di sana pasukan militer kita ikut membantu. Begitulah. Ini kurang lebih gambaran besar bagaimana Indonesia ikut berkontribusi dalam perdamaian. Dalam gambar ini, contoh ini, Indonesia sebagai penjaga perdamaian dunia, dia mengirim apa? Bantuan tentara. Ini coba kita lihat video dulu. Senang lihat video? Senang. Ini ada video singkat. Volume. We carry out physical patrol. We are performing patrol while observing around the world. Patrols currently mix with the female receivers and carry out patrols together with them. We are successful to work and carry out patrol, total food and by vehicle in the area of responsibility of our company.
Lebanon is very different compared to Indonesia. We used to patrol the forest, while in here we have patrol the rocky hill area, but currently we are able to carry out patrol in this place very well. The peacekeepers are involved in many acts. The role that is often carried out by our famous peacekeeper woman is as a health workers, mediator, and also join in several patrols. We are careful to be part of the Indonesia peacekeeper force. Oke, tepuk tangan. Ada yang mau menyampaikan kembali apa yang barusan ditonton? Aduh. Ya. Siapa? Orlin. Orlin lagi nggak ada nama Orlin. Dan dari Indonesia itu mengirimkan beberapa pasukan untuk menjaga daerah Lebanon agar tidak adanya terjadinya konflik lagi di sana. Terus dia juga di Indonesia itu tercampur tidak hanya perang saja, tapi ada juga antara luar negeri. Terus negara berperang itu juga berperang atau berkonflik bukan hanya dalam peperangan, tapi ada dalam bagian medis, terutama tentang health workers. Bagus, tepuk tangan untuk Orlin. Ada lagi yang mau menyampaikan? Yang lain? Yang lain? Arum. Ya, jadi Indonesia sama Indonesia mereka tuh mengirimkan beberapa tentara dari Indonesia untuk tetap menjaga perdamaian di dunia, salah satunya dikirim ke Lebanon. Nah di situ tuh mereka akan menjaga biar di sana tuh tidak terjadi konflik lagi, terus menjaga daerah-daerah di sana yang masih sering adanya konflik. Nah jadi ya menjaga daerah-daerah Untuk menjaga daerah-daerah dari konflik agar tetap damai dalam rangka menjaga perdamaian. Iya, jadi yang diurus bukan hanya perang, tapi apa lagi tadi? Kesehatan, medis, apa lagi? Iya, perekonomian juga, ya nggak? Nah, dan lain sebagainya. Itulah peran Indonesia di antaranya. Oke. Nah, ini kita baca lagi. Kutipan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 melaksanakan ketertiban dunia. Apakah tadi videonya Indonesia ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia? Ikut. Yang berdasarkan kemerdekaan. Apakah Indonesia menjunjung tinggi kemerdekaan? Iya, Indonesia tidak mau ada negara yang dijajah. Kemudian perdamaian abadi. Apakah Indonesia menjunjung tinggi perdamaian? Ya, Indonesia tidak suka namanya perang. Makanya dikirim pasukan perdamaian dan keadilan sosial. Keadilan sosial bukan untuk satu kaum tertentu, satu suku tertentu, warna kulit tertentu, tidak, tapi keadilan sosial bagi seluruh umat manusia, nggak pandang dia suku apa, nggak pandang dia agama apa, nggak pandang dia warna kulit apa. Semua manusia memiliki hak yang sama. Itulah Indonesia. Makanya Indonesia ikut serta dalam beberapa organisasi di antaranya apa? Terus bagus. Jadi setelah ini anak-anakku sekalian, silakan LKPD-nya sudah dipegang semuanya?
Sudah. Setelah ini silakan diisi LKPD-nya, silakan dipilih. Oh ya, sebelum kita mulai, kita pilih dulu. Ini ada berapa kelompok? Ada 5. Ya, kita pilih dulu. Siapa yang mau PBB, siapa yang mau Oki, siapa yang mau bahas apa lagi? ASEAN, gerakan non-blok, dan satu lagi APEC. Oke. Siapa yang mau PBB? Iya, silakan. Nah, itu PBB kelompok 4. Siapa yang mau APEC? APEC. Ya, nih APEC kelompok 2. ASEAN. Ya, ini ASEAN. Oki. Oki. Terakhir sisanya gerakan non-blok. Silakan berdiskusi dengan teman-temannya, diisi LKPD-nya. Diisi, silakan. Ya, ini GNB, gerakan non-blok. Nggak boleh. Kerjakan. Kalau nggak muat, boleh di bawahnya, nggak apa-apa.
Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanya. Menjaga perdamaian. Menjaga perdamaian dunia. Sudah? Ada kendala? Tidak. Ini kenapa belum ditulis? Oh, di situ. Boleh, boleh, boleh.
Ya, silakan didiskusikan sama temannya. Peran masing-masing. Di situ ada tujuan dari apa? Organisasi. Kemudian ada apa lagi? Keterlibatan Indonesia. Silakan diidentifikasikan. Indonesia terlibat di organisasi itu sebagai apa? Apakah hanya sebagai peserta atau punya keterlibatan lebih dalam, atau sebagai pendiri, atau sebagai ketua? Kemudian ada juga kasus dan misi nyata. Apa kasus yang ada di PBB, apa kasus yang ada di OKI? Ustaz, untuk apa itu tidak ada apa namanya penjelasan Apa? kalau misalnya Indonesia tuh anggotanya kah atau ketuanya Ya, APEC itu organisasi apa? Asia Pasifik Ekonomi. Asia Pacific Economic Cooperation. Ya, semua organisasi ini ketuanya bergiliran. Jadi mereka bergiliran menjadi ketua. Ketua itu nanti yang jadi tuan Rumah. betul. Oh, Gitu. Thank you, Dede. Jangan lupa yang terakhir, nilai Pancasila yang tercermin. Nanti bisa dianalisa dengan Pancasila. Kalian analisa dari butir-butir Pancasila 1 sampai 5, apa yang tercermin dari keterlibatan Indonesia di organisasi ini? Gimana? Ada kendala? Nggak ada. Nggak ada. Gimana? Kita kan ingin menunjukkan lebih jelas lagi, lebih jelas lagi tentang bebas aktif. Iya. Ini kan menguatkan Indonesia sebagai negara bebas aktif yang konsisten menjadi dan damai. Bebas aktif ini lebih dia itu aktif dalam berkontribusi dengan Iya. kebebasan yang kalian tentukan. Ya, Indonesia bebas aktif di sini, bebas, dia tidak memilih blok barat atau blok timur, jadi sehingga aktif dia bisa memberikan saran, masukan, gagasan kepada blok barat dan juga ke blok timur gitu. Tujuannya satu, untuk menjaga perdamaian. Jadi Indonesia tidak terikat dengan satu blok, itu bebas aktif. Karena kalau terikat, sudah pasti Indonesia tidak bisa membela jika berbeda blok, begitu. Tapi karena Indonesia mengambil peran bebas aktif, Indonesia bisa membela manapun, itu.
Ada yang sudah? Belum? Ada pertanyaan? Kamu tentang apa? PBB. Bebas aktif karena Indonesia tidak memihak satu blok, tidak memihak blok barat atau blok timur. Jadi saat mengambil kebijakan, memberikan saran kepada negara-negara, Indonesia bebas mau memberikan saran ke blok barat, blok timur, karena tidak ada keterikatan harus ikut blok timur, karena kebijakan blok timur dan blok barat berbeda. Jadi saat ada konflik antara blok timur dan blok barat, Indonesia di tengah-tengah bisa kasih saran ke blok barat, bisa kasih saran ke blok timur, atau yang sering kita dengar two state itu. Yo, silakan didiskusikan. Ayo diskusi. Ada pertanyaan? Ya. Semua aktif. Ada pertanyaan? Sepuluh menit lagi ya. 10 menit lagi. Itu belum.
Ayo 10 menit lagi. Berapa soal? 6 ya? 5. Untuk aksinya nggak usah dijelaskan terlalu panjang, secara singkat saja. Aksinya apa? Aksi yang akan kalian lakukan sebagai pemuda bangsa Indonesia, khususnya dalam bidang yang kalian diskusikan. Ada pertanyaan? Ya, 5 menit lagi. Aksi. Tulis singkat aja. Judul aksi, kamu kasih judul apa? Ini aksinya tuh dari kita. Iya, bebas. Aksinya apa? Aksinya apa? Aksi yang kalian mau kerjakan. Proyek. Aksi pelajar untuk perdamaian dunia. Nah, setelah kamu pelajari itu tadi, diskusikan tadi, aksinya mau ngapain? Tulis singkat saja rencana aksinya. Judul aksi apa?
sini bisa kan Indonesia itu karena Indonesia tidak menganut paham blok barat maupun timur. Betul. Pandangan masyarakat. Ya tuh, tasnya ambil. Gantung sini. Nggak ada gantungannya. Sudah? Sudah ya? 1 menit terakhir. Ya? Iya? Gimana? Ada yang belum? Iya. Kira itu aja. Papa ini dikerjain aja. Ini aksi nyata. Aksi nyata. Apa? Kamu mau ngapain dari setelah belajar ini? Mau ngapain? Tujuannya, bentuk kegiatannya apa? Itu. Belum? Wah, terlalu fokus sama yang awal ya. Wah, singkat aja, singkat. Sudah? Sudah. Ada yang sudah? Oke. Ya. Apa? Iya, nanti dibacakan. Setiap kelompok habis ini membacakan hasil diskusinya. Oke, udah ya? Udah. Nanti sudah semuanya? Sudah? Ada yang belum? Sudah. Oke. Tutup dulu semuanya. Nah, sudah siap presentasi ya? Ada berapa poin? Lima. Ada 5 poin. Jadi nanti masing-masing kelompok saya beri waktu 5 menit untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yang pertama tentang makna, tentang apa? Makna perdamaian dunia. Kemudian pembahasan tentang organisasi. Sampai pada refleksi. Nanti kalau yang refleksi yang terakhir aja. Ini berarti 4 aja. 4 nomor saja. Paham? Paham. Ya, masing-masing mempresentasikan berapa? 4 poin. Waktunya berapa menit? 5 menit. 5 menit. Satu kelompok. Berarti ada berapa kelompok? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, siap? Siap. Ya, siapa yang siap? Mau duluan?
Jadi nanti saat temannya presentasi, semua perhatikan ke temannya. Jangan ada yang masih diskusi. Paham? Kenapa? Ya agar paham. Karena nanti teman kalian akan membahas yang berbeda dari yang kalian bahas. Betul nggak? Betul. Iya, makanya habis ini silakan urut aja ya dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Atau mau isu apa? Saran lain? Siapa yang mau duluan? Yaudah ini duluan dah ya. Oke, kelompok 2 silakan. Waktunya 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kontribusi Indonesia dalam perdamaian dunia dalam organisasi APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation. Nah, di sini itu ditanyakan apa sih makna perdamaian dunia menurut pembukaan UUD 1945. Nah, menurut kami makna perdamaian dunia menurut Undang-Undang 1945 adalah adanya peran aktif negara Indonesia dalam ketertiban dunia, menuju kemerdekaan, melaksanakan perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh dunia. Dan mengapa Indonesia berkewajiban berperan dalam menjaga perdamaian dunia? Karena Indonesia adalah negara yang memiliki perdamaian dan keadilan, seperti yang disebutkan dalam pembukaan UUD 1945 bahwasanya Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. apakah kalian setuju dengan pendapat kami? Ya. Yang di sini yang kedua adalah analisis peran Indonesia. Kami memilih organisasi APEC dalam organisasi internasional untuk perdamaian dunia. Pertama, aspek tujuan organisasi. Tujuan APEC adalah forum dengan tujuan dalam bidang ekonomi kawasan Pasifik yang mempromosikan pertumbuhan ekonomi, stabilitas, dan integrasi regional. Yang kedua, bentuk keterlibatan Indonesia. Indonesia berkontribusi menjadi tuan rumah dalam pertemuan APEC, yaitu dinamakan Deklarasi Bogor 1994. Di dalamnya Terus yang kedua ada kerjasama keamanan, ekonomi, diplomasi, ekonomi dunia. Yang ketiga ada contoh misi nyatanya, yaitu pertemuan APEC di Bogor yang melahirkan Bogor Goals. Di dalamnya terdapat perdagangan, isinya itu perdagangan bebas dan terbuka, kerjasama ekonomi kawasan, dan lain sebagainya. Yang keempat ada dampak terhadap perdamaian dunia. Hasil analisisnya meningkatkan stabilitas kawasan Asia Pasifik melalui kerjasama ekonomi, memperluas pengaruh Indonesia sebagai aktor ekonomi dan diplomasi. Yang kelima adalah nilai Pancasila yang tercermin, yaitu Pancasila yang kelima yaitu keadilan sosial, dan Pancasila yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Lihat temannya dulu, lihat temannya. Mengapa politik luar negeri Indonesia disebut bebas aktif? Karena berdiri bebas dari belum kekuatan dunia, tetapi aktif berkontribusi dalam stabilitas global. Yang kedua, bagaimana Pancasila menjadi pedoman moral dan hubungan internasional. Pancasila menjelaskan moral kehidupan yang mendorong kesadaran diri untuk berlaku adil, berkemanusiaan, dikarenakan banyaknya konflik-konflik antar negara. Indonesia dengan pedoman Pancasila harus membantu karena berlandaskan nilai kemanusiaan. Yang ketiga, jika Indonesia tidak aktif dalam organisasi internasional, apa dampaknya?
Indonesia akan menjadi negara tertutup, tidak berkembang karena tidak memiliki relasi-relasi dengan negara-negara berkembang dan maju. Dan poin terakhir yaitu aksi dan transfer pemahaman. Judul aksi yang akan kami ciptakan yaitu Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia. Tujuannya untuk merealisasikan nilai Undang-Undang Alinea keempat. Bentuk kegiatannya yaitu dengan membuat video atau konten kampanye tentang peran Indonesia di dunia. Nilai Pancasila yang diterapkan dalam aksi ini yaitu keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang terakhir, dampak yang diharapkan, yaitu munculnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membantu negara-negara konflik agar terciptanya perdamaian. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Gimana presentasinya? Bagus? Paham apa yang dijelaskan? Iya, coba saya mau tes satu pertanyaan. Coba. Apa tujuan dari organisasi APEC? Ya, ayo. Mempromosikan pertumbuhan ekonomi Bag- kawasan Pasifik. Bagus, tepuk tangan untuk Nazlin. Oke, silakan duduk kelompok selanjutnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya, kelompok 1. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang indah ini, kami akan mempresentasikan hasil kerjasama kami tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia, terutama dalam organisasi kerjasama negara Islam, yaitu OKI. Soal nomor 1 akan dibacakan oleh Uti Naila. A. Apa makna perdamaian dunia menurut pembentukan Undang-Undang 1945? A. Perdamaian dunia adalah tujuan utama politik luar negeri Indonesia dan harus dijaga dengan kerjasama federatif. B. Mengapa Indonesia bekerjasama berperan dalam menjaga perdamaian dunia agar negara ikut berkontribusi dalam ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Studi mengatakan bahwa Indonesia adil negara cinta damai. Poin kedua, analisis peran Indonesia dalam organisasi internasional. Aspek tujuan organisasi menjadi jembatan relasi, moderasi dan kerjasama antar negara Islam. 2. Bentuk keterlibatan Indonesia. Yang pertama, keterlibatan Indonesia dalam isu Palestina. Indonesia menyuarakan dukungan penuh bagi Palestina baik secara diplomatik maupun mengirim bantuan kemanusiaan. Yang ketiga, contoh kasus atau misi nyata. Contoh kasusnya seperti penyerangan di Palestina dan Indonesia ikut mengirimkan bantuan. Misi nyatanya adalah membantu membangun rumah sakit di Indonesia di Gaza dan menjalankan misi kemanusiaan di lintas kawasan. Keempat, dampak terhadap perdamaian dunia, menunjukkan kepemimpinan moral Indonesia di dunia Islam dan memuatkan solidaritas kemanusiaan global. 5. Nilai Pancasila yang tercermin, yaitu nilai Pancasila yang kedua dan kelima, yaitu yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial. Karena peran Indonesia dalam organisasi kerjasama Islam sangat strategis dan menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil tanpa adanya diskriminasi dan berkeadaban sesuai nilai-nilai moral Pancasila. Nomor 1, mengapa politik luar negeri Indonesia disebut bebas aktif? 1.
karena Indonesia bebas untuk berpolitik dengan negara manapun secara aktif. Salah satunya adalah dengan kontribusi dalam perdamaian dunia dan menjadi kontributor terbesar pasukan perdamaian dunia. Nomor 2, bagaimana Pancasila menjadi pedoman moral dalam hubungan internasional dengan penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan hubungan internasional antara Indonesia dengan negara lainnya, agar kerjasama tersebut menjadi bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nomor 3, jika Indonesia tidak aktif dalam organisasi internasional, apa dampaknya? Indonesia akan kurang relasi dengan negara lain, serta Indonesia dianggap negara yang tertutup karena kekurangan organisasi dan meningkatkan terjadinya konflik internal berjangka panjang karena masalah yang ditutupi dan menolak adanya bantuan dari luar negeri. Selanjutnya keempat, aksi dan transfer. Ya, pemahaman transfer. Pertama ada komponen judul aksi, penggabungan prinsip perdamaian dalam edukasi. Tujuannya agar pelajar dapat meresapi nilai-nilai perdamaian sejak usia dini dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk kegiatan mengintegrasikan nilai-nilai perdamaian dalam kurikulum pembelajaran dan menjelaskannya kepada para pelajar. Nilai Pancasila diterapkan, yaitu yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena dengan mengajarkan prinsip perdamaian, maka para siswa akan terdidik menjadi lebih beradab. Dampak yang diharapkan, kehidupan edukasi yang aman, tentram, damai, dan makmur, serta menghargai satu sama lain. Dan agar anak-anak terbiasa dengan nilai-nilai perdamaian sejak kecil dan menempel dalam jiwa mereka hingga dewasa nanti. Oke, sudah? Sudah. Ya, tepuk tangan. Oke, satu pertanyaan. Apa kepanjangan dari OKI? Ya. OKI. Organisasi Kerjasama Islam. Bagus, pinter. Ya, silakan duduk. Penutupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan lagi. Ya, bagus. Sudah 2 presenter, masih ada 3. Siap sudah? Oke, silakan. Yang lain perhatikan presenter ya. Oke. Jangan ngobrol, jangan diskusi terus. Kan diskusinya udah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Everyone, good morning. Good morning. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami kerjakan tadi. Baik, hasil diskusi tentang apa kontribusi Indonesia dalam perdamaian dunia. Baik, presenter pertama akan disampaikan oleh teman kita Selvi. Pertama, eksplorasi awal. A. Apa makna perdamaian dunia menurut pembukaan Undang-Undang 1945? Menurut pembukaan Undang-Undang 1945, perdamaian dunia adalah titik di mana bangsa-bangsa telah bebas dari konflik. B. Mengapa Indonesia berkewajiban berperan dalam menjaga perdamaian dunia? Karena telah ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang dinyatakan bahwa Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan ajaran. Dan Indonesia juga merupakan negara pendiri dan berpengaruh besar pada diplomasi kawasan. Baik, selanjutnya analisis peran Indonesia. Baik, kami di sini memiliki satu organisasi yaitu GNB, Gerakan Non-Blok. Baik, pertama aspek tujuan organisasi, uraian hasil analisis. Tujuan organisasi ini adalah mewujudkan gerakan justice atau tidak berpihak dari satu sisi atau kelompok lain satu kelompok. Namun
penguatan perdamaian melalui kepentingan bersama dengan mengikis konflik yang ada untuk mencapai perdamaian dunia. Yang kedua, bentuk keterlibatan Indonesia. Satu, menjadi pendiri dalam kawasan konflik yang ada. Pada organisasi ini ada berbagai konflik yang terjadi. Dengan itu Indonesia menjadikan satu negara yang siap menjadi pendiri ataupun tuan rumah dalam konflik tersebut. Yang kedua, berani dalam penentangan diskriminasi atau kejahatan yang serupa dari para kolonialisme. Jadi Indonesia menentang beberapa diskriminasi ataupun kejahatan yang membuat satu negara itu menderita seperti Palestina, Afrika Selatan dan sebagainya. Yang ketiga, berperan sebagai negara dengan penuh kebijakan dalam menyuarakan global issues. Jadi isu-isu yang ada secara global, Indonesia lah yang mengikis semuanya dan membuat kebijakan. Maksudnya, contoh kasus atau misi nyata di Bandung, yaitu pertama anti globalisasi, yang kedua hak dalam menentukan nasib sendiri, dan poin kedua mediasi konflik global, support to Africa and be helper of Palestine. Jadi pada kasus ini dan kebijakan tadi bahwasanya mereka berani untuk menentang beberapa kasus tanpa ragu karena mereka tahu bahwa kemerdekaan itu adalah hak bagi satu negara. Selanjutnya, dampak terhadap perdamaian dunia. Pertama, memberikan kontribusi moral besar dalam kemanusiaan secara global. Yang kedua, membawa penguatan bagi posisi negara Indonesia sebagai negara bebas aktif atau memiliki wewenang untuk memberikan bantuan terhadap blok timur ataupun blok barat atau ke seluruh penjuru dunia untuk mencapai jalan perdamaian dunia. Dan terakhir, nilai Pancasila yang tercermin. Kami yakin bahwa nilai Pancasila yang tercermin adalah Pancasila pada nomor 2 dan 3. Mengapa demikian? Karena Pancasila kedua menjelaskan atau memberikan kita arahan untuk melakukan kemanusiaan kepada seluruh kelompok atau umat dunia dengan keadilan dan moralitas yang tinggi. Dan pada Pancasila ketiga menjelaskan atau memberikan kita cerminan bahwa perlu adanya kesadaran yang tinggi untuk menjunjung persatuan negara dengan memberikan kontribusi yang pantas terhadap suatu negara lainnya. Selanjutnya, presenter selanjutnya itu Faisal. Poin selanjutnya adalah diskusi kritis. Satu, mengapa politik luar negeri Indonesia disebut bebas aktif? Karena memiliki wewenang untuk memberikan suara atau menyuarakan bantuan kepada seluruh dunia tanpa mempunyai limitasi dari siapapun. Dua, bagaimana Pancasila menjadi pedoman moral dalam hubungan internasional? Pancasila sangat berperan dalam hubungan internasional karena mencerminkan kemanusiaan ataupun kerjasama sesama. Tiga, jika Indonesia tidak aktif dalam organisasi internasional, apa dampaknya? Maka nilai dalam hal diplomasi atau rasa kemanusiaan akan kurang. Lalu selanjutnya adalah aksi dan transfer pemahaman. Judul aksi. Dari pelajar Indonesia menuju perdamaian dunia. Tujuannya untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya perdamaian dunia. Bentuk kegiatan video edukasi kampanye tentang perdamaian dunia. Nilai Pancasila diterapkan yaitu persatuan Indonesia serta manusia yang adil dan beradab. Karena diharapkan dengan persatuan Indonesia, diharapkan bisa mendukung perdamaian dunia. Lalu dampak yang diharapkan yaitu menumbuhkan rasa persatuan yang kuat dan rasa peduli terhadap perdamaian dunia, serta dapat mengedukasi berbagai kalangan tentang pentingnya menjaga perdamaian dunia. Oke, tepuk tangan. Bagus presentasinya. Oh, luar biasa. Coba satu pertanyaan. Apa nilai Pancasila yang tercermin dari keterlibatan Indonesia pada gerakan non-blok? Persatuan Indonesia dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila keberapa? Pancasila kedua dan ketiga. Bagus, tepuk tangan. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas perhatian semuanya. Kami dari Solusi mengucapkan terima kasih and have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Selanjutnya. Oke, mana duluan?
Hah? Iya, PBB silakan. Oh, ini cuma 3 orang. Satunya sakit. Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan jawaban kita mengenai kontribusi Indonesia terhadap perdamaian dunia. Dari poin pertama yaitu apa makna perdamaian dunia menurut pembukaan UUD 1945. Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dan yang kedua, mengapa Indonesia berkewajiban berperan dalam menjaga perdamaian dunia, yaitu karena berdasarkan apa yang tercantum pada pembukaan UUD 1945, yaitu menjaga ketertiban dunia dan keadilan sosial. Yang kedua, apa yang Analisis peran Indonesia dalam PBB. Tujuan organisasi memelihara perdamaian dan keamanan dunia serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan tidak membedakan satu sama lain. Selanjutnya, bentuk keterlibatan Indonesia. Indonesia menjadi anggota Dewan Keamanan PBB yang berfokus pada perdamaian keberlanjutan dan mengirim pasukan perdamaian. Contoh kasus atau misi nyata. Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian atau kontingen Garuda ke negara-negara seperti Lebanon dan Sudan Selatan. Dampak terhadap perdamaian dunia, mengangkat citra Indonesia sebagai negara penjaga perdamaian dunia. Nilai Pancasila yang tercermin, yaitu Pancasila yang tercermin adalah keadilan sosial, yaitu pada Pancasila yang kelima. Selanjutnya akan disampaikan oleh 3. Diskusi politik. 1. Mengapa politik luar negeri Indonesia disebut bebas aktif? Politik luar Indonesia disebut bebas aktif dikarenakan Indonesia merupakan negara yang tidak hanya berpihak pada satu blok saja. Indonesia menjadi negara penengah dengan memberikan saran-saran kepada blok timur maupun blok barat. Dan juga Indonesia bebas karena tidak memiliki keterikatan dengan blok manapun. 2. Bagaimana Pancasila menjadi pedoman moral dalam hubungan internasional? Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia yang terjadi pada Pancasila kedua dan kelima, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial. 3. Jika Indonesia tidak aktif dalam organisasi internasional, apa dampaknya? Jika Indonesia tidak aktif dalam organisasi, maka Indonesia tidak melaksanakan tanggung jawabnya yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga dapat memperlambat atau menunda perdamaian dunia yang seharusnya dapat ditangani. Dan yang terakhir adalah aksi yaitu mini proyek dengan aksi pelajar untuk perdamaian dunia. Di sini kita akan mini proyek kita ambil yaitu berupa video edukasi. Judul aksi edukasi perdamaian dunia. Tujuannya untuk membuka pandangan masyarakat mengenai perdamaian dunia dan untuk memperluas wawasan masyarakat juga tentang perdamaian dunia dan isu-isunya. Bentuk kegiatannya yaitu membuat video dan menjelaskan isu-isu dunia kepada publik. Nilai Pancasila yang diterapkan adalah kemanusiaan yang adil dan beradab dan berkeadilan. Dampak yang diharapkan semoga masyarakat sadar dan tidak diam saja pada isu-isu yang ada pada dunia ini, atau dapat berperan atau mendukung perdamaian dunia. Dikasih apa? Dikasih kasih kasih wow, keren, it's very good. Wow, keren, it's very good. Dulu satu pertanyaan dulu. Satu pertanyaan. Apa wujud nyata atau aksi nyata, misi nyata Indonesia di PBB? Indonesia Ya. Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian. Kontingen Garuda. Kontingen Garuda? Iya, bagus. Ke Libanon. Ya, tepuk tangan. Silakan. Terima kasih atas perhatian dan
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan. Terakhir. Kelompok terakhir. Tentang apa? Ya, silakan. Wow, keren. Wow, 5 menit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya habis ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perdamaian dunia melalui organisasi internasional ASEAN, yaitu Association of Southeast Asian Nations. Baik, presenter pertama yaitu Rita. 1. Eksplorasi awal. A. Apa makna perdamaian dunia menurut pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Indonesia menetapkan perdamaian dunia sebagai salah satu tujuan utama politik luar negerinya. B. Mengapa Indonesia berkewajiban berperan dalam menjaga perdamaian dunia? Karena Indonesia merupakan negara yang berkontribusi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tujuan organisasi yaitu menciptakan stabilitas politik, keamanan, dan kerjasama ekonomi Asia Tenggara. Bentuk keterlibatan Indonesia adalah negara pendiri dan memiliki pengaruh besar dalam hal diplomasi wilayah. Contoh kasus atau misi nyata yaitu penyelesaian Bilateral. Indonesia memainkan peran kunci dalam merumuskan ASEAN 5 Point Consequence 2021 yang menjadi dasar penyelesaian konflik Myanmar. Isu kemanusiaan Rohingya, Indonesia menganalisasi maksud kemanusiaan melalui ASEAN Koordinatif Center for Humanitarian Assistance (AHA Center), ASEAN Politically Security Community. Indonesia menjadi motor utama pembentukan APSC yang menegakkan prinsip penyelesaian konflik secara damai. Dampak terhadap perdamaian dunia. Menguatkan posisi Indonesia sebagai leader di Asia Tenggara berkontribusi pada stabilitas politik kewajiban. Nilai Pancasila yang tercermin yaitu nilai Pancasila yang kedua dan kelima yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya akan disampaikan oleh Putri Raja. Ya, silakan. Silakan Hadijah. 1 kali semangat, 2 kali semangat, 3 kali semangat, Ya. 1. Mengapa politik luar negeri Indonesia disebut bebas aktif? Karena Indonesia tidak menganut paham blok barat maupun blok timur. Indonesia bebas memilih paham blok barat maupun blok timur. Nomor 2. Bagaimana Pancasila menjadi pedoman moral dalam hubungan internasional? Pedoman moral Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia dan keadilan terhadap sesama antar negara. Jika Indonesia tidak aktif dalam organisasi internasional, apa dampaknya? Kurangnya aktivitas kerjasama Indonesia dengan berbagai negara sehingga menimbulkan Indonesia menjadi negara yang tidak memiliki rasa kepedulian antar sesama. Selanjutnya presenter terakhir yaitu 4 aksi dan transfer pemahaman. Jadi di sini judul aksi adalah aksi pelajar untuk perdamaian dunia. Judul aksi yang kita ambil adalah pemberantasan kemiskinan dunia.
Tujuannya untuk menciptakan lingkungan yang terhindar dari kemiskinan. Bentuk kegiatannya, pelajar harus melaporkan kepada pihak pemerintah bahwa kemiskinan di dunia ini harus segera terbebaskan agar manusia lain berhak mendapatkan kenikmatan hidup di dunia, dan sehingga pemerintah bisa memberikan bantuan seperti pembagian kebutuhan hidup, terbukanya lapangan kerja, dan Indonesia bisa mengirim pasukan melalui ASEAN Coordination. Nilai Pancasila yang diterapkan adalah Pancasila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Dampak yang diharapkan agar manusia lainnya bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ya, tepuk tangan. Ya. Apa kepanjangan dari ASEAN? Bagus. Ya, ya, tepuk tangan, silakan. Duduk. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, alhamdulillah semua sudah presentasi. Semua sudah menjelaskan masing-masing apa tugasnya. Kita coba menarik kesimpulan dari apa yang disampaikan teman-temannya. Jadi makna konstitusi yang terkandung dalam apa? Pembukaan Undang-Undang Dasar. Ada beberapa. Yang pertama apa? Ya, bagus. Nah, jadi itu Indonesia tidak hanya mengurus urusan negaranya sendiri, tapi juga mendukung urusan global, berperan dalam urusan global, mendukung stabilitas dan mengupayakan tatanan dunia yang dari mana lewat mana? Lewat apa? Organisasi apa? Oki. Itu adalah kendaraan yang dipakai Indonesia untuk mewujudkan ini tadi, ya, paham? Nah, jadi yang kalian bahas tadi itu adalah kendaraan yang dipakai oleh Indonesia dalam rangka menciptakan ini tadi, perdamaian dunia untuk menjalankan mandat konstitusi. Kemudian juga 3 nilai fundamental. Yang pertama adalah kemerdekaan. Menurut Indonesia tidak ada negara yang boleh terjajah. Yang kedua, abadi, perdamaian abadi, nggak boleh ada peperangan. Nilai ini jadi rujukan bagi Indonesia untuk menolak perang. Pinter. Kemudian yang terakhir, iya, keadilan sosial sebagaimana yang tercermin dalam Pancasila nomor berapa? Sila keberapa? Sila kelima. Sila kelima, keadilan sosial. Bukan hanya untuk rakyat Indonesia, kalau kita ditarik peran Indonesia ke tingkat global, tapi untuk semua umat manusia. Ya, jadi Pancasila itu tercermin bukan hanya bisa diterapkan bagi bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, tapi untuk semua umat manusia. Pintar ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, sekarang setelah kita mempelajari tadi, masing-masing setelah ini menuliskan refleksi individu dari apa yang sudah dibahas tadi. Gitu. Paham? Menuliskan refleksi individu daripada yang sudah kita bahas. Silakan. 1 menit. Udah.
Masing-masing. Masing-masing. Individu. Nanti saya minta random untuk menulis di depan. Ya. Refleksi individu masing-masing. Oh, nggak bisa. Sudah? Sudah? Oke? Sudah semuanya? Ya, sekarang saya minta 2 orang untuk menuliskan refleksi di depan. Nadira. Siapa yang mau? Hah? Kelompok lain lah. Siapa yang mau? Masih belum selesai nulisnya? Oke, Fatima, tulis. Hah? Refleksi individu kamu setelah mempelajari ini tadi apa? Silakan tulis di depan. Refleksi kamu. Silakan tulis di depan. Langsung aja nggak usah pakai soal. Langsung tulis aja refleksinya apa? Apa? Oh. Dah, satu aja cukup. Satu aja cukup. Oke, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk 2 temannya. Masing-masing sudah menuliskan refleksi masing-masing? Sudah. Ini kita ambil contoh ya temannya. Yang pertama refleksi dari Ananda Nadira. Coba sama-sama baca.
dunia yang menciptakan dunia yang jaya yang bersifat dan kita harus berkontribusi Kita harus berkontribusi dalam ya, menurut Ananda Fatima. Situasi negara menjadi tertib dan damai serta tidak memiliki konflik antar negara jika kita Melakukan perdamaian dunia. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita sudah sampai pada penghujung materi kita pada hari ini. Jadi pesan Ustadz kepada anak-anak semua, mari kita sama-sama menjunjung tinggi salah satu kutipan dari Undang-Undang Dasar 1945 yang memandatkan kepada kita sebagai para muda-mudi, para warga negara Indonesia untuk selalu melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan. Kenapa harus merdeka? Karena Indonesia tidak menghendaki adanya penjajahan dan juga perdamaian abadi. Bahwasanya Indonesia menghendaki perdamaian yang abadi dan juga keadilan sosial. Tidak ada perbedaan antara laki-laki, perempuan, suku, warna kulit, agama, ras, dan lain sebagainya. Semuanya semuanya sama. Ini harus kita junjung tinggi sebagai mandat konstitusi. Jadi maka sama-sama kita sebagai generasi muda selalu menggaungkan ini di mana-mana. Tadi yang sudah mau bikin video, buat videonya ya. Ada tadi beberapa macam aksi nyata yang kalian mau buat video, silakan buat videonya, nanti diupload di YouTube agar semua orang bisa lihat, bisa tahu, bisa juga termotivasi. Hebat kalau bisa termotivasi dari santri di Amalela. Paham? Semua siap melaksanakan aksi nyata? Siap. Ya, bagus semuanya. Oke, karena waktu kita yang sudah habis, mari. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Tidak ada. Oke, semuanya sudah jelas? Sudah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Semoga Allah menguatkan ilmu kita. Semoga tidak dilupakan ilmu yang sudah kita peroleh. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, kita tutup sama-sama dengan bersama membaca Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.